Halo guys, selamat datang kembali di Pascal Adams Channel. Kali ini saya akan berbagi persiapan low budget untuk YouTuber HP, YouTuber gaming yang main game mobile ya. Nah, apa aja sih yang diperlukan untuk menjadi YouTuber gaming khususnya kalian yang bikinnya di HP? Tentunya yang pertama kalian harus punya HP Android. Yang kedua, kalian harus mendownload aplikasi recorder HP yang recordernya ini bisa merekam kamera sekaligus dengan layar ya, jadi dia langsung merekam dua sekaligus. Ketiga, kita butuh kuota yang cukup bagus alias cukup besar dan cukup murah ya, karena kita berusaha untuk mendapatkan low budget. Oke, saya pernah menjadi seorang YouTuber dengan low budget, tapi saya bukan gaming ya, sempat mau bikin gaming. Cuman waktu itu HP saya kurang bagus. Saya dulu pakai Redmi 4X. Itu berat banget teman-teman, kecil HP-nya, dan juga ternyata tangan saya yang kegedean, jadi kameranya tidak bisa merekam ke wajah. Nah, jadi yang pertama tentang HP Android. Harus HP Androidnya seperti apa sih yang kita harus beli? Kalau saya sarankan sih, belinya kalau untuk yang low budget ini kita beli yang prosesornya Snapdragon teman-teman. Karena kalau kita beli budget yang murah tapi kita cari yang Helio ataupun MediaTek, itu biasanya nggak sebanding dengan harga yang murah dengan prosesor Snapdragon teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sendiri sudah gonta-ganti HP, tapi itu hasil tukar tambah ya. Karena saya penasaran dengan MediaTek, kenapa sih orang nggak mau pakai MediaTek? Saya coba MediaTek, padahal waktu itu spesifikasinya 4GB dan juga RAM-nya 4GB dan juga storage-nya sudah besar, jadi seharusnya ringan bermain game. Tapi waktu saya main game, itu saya hanya main sejam, baterainya sudah habis teman-teman, dan HP-nya panas sekali. Walaupun ya kalau untuk sosial media aja sih bagus aja HP-nya, tapi kalau game dia saya kira kurang worth it begitu, untuk yang budgetnya sekitar 1-2 jutaan HP-nya. Saya sarankan ambil HP ini teman-teman, kalau teman-teman buka di Shopee. Ini saya tidak disponsori ya, karena saya memang biasa belanja di Shopee aja. Misalnya Redmi 5 Plus. Nah, ini Redmi 5 Plus ada yang bekas, ini bekas kayaknya, soalnya hilang sini. Ini dia cuma jual 1.300.000 dan sudah RAM 4GB serta dia punya storage-nya 64GB. Ini sudah termasuk bagus teman-teman untuk gaming low budget. Jadi kalau kalian mau tekan budgetnya, jangan beli yang baru, beli yang bekas. Kalau saya sarankan sih ambilnya Redmi 5 Plus second ini, dan garansinya juga udah resmi nih teman-teman. Kayaknya dijual lebih dari satu stok ini, banyak. Nah, dan dia juga ada kasih pilihan. Saran saya yang murah sih ini teman-teman. Kalau misalnya kalian mau jadi YouTuber gaming low budget, minimal kalian punya Redmi 5 Plus atau yang spesifikasinya setara dengan Redmi 5 Plus ini ya. Redmi 5 Plus ini pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 625 dan ini sudah octa-core dia teman-teman. Dan dia punya GPU-nya sudah pakai Adreno 506 650 MHz. Ini udah lumayan buat main game. Kalau kalian sering main Mobile Legends, AoV, dia sudah lumayan lancar dan sudah bisa 60 fps. Minimal kalian punya yang setara atau di sekitaran spek ini teman-teman, spek yang menggunakan Snapdragon 625. Teman-teman bisa browsing aja di internet, cari dengan kata kunci Snapdragon 625, nanti timbul HP-HP-nya apa aja. Tinggal kalian pilih mau beli baru atau bekas. Tapi kalau kalian mau tekan budget, mending beli bekas. Kalau beli di Shopee aman. Tapi kalian baca dulu ininya ya. Di sini kadang ada yang mereka sampaikan di kolom deskripsinya ini, kalau mereka nggak terima kembalikan barang. Jadi walaupun kalian request kembalikan barang, mereka nggak akan terima karena mereka sudah tulis di deskripsi. Jadi tanya-tanya dulu sebelum beli, bilang bisa kembalikan barang nggak kalau rusak atau error gitu ya. Kalian cek-cek dulu, tanya-tanyain penjualnya supaya kalian nggak ketipu. Oke. Yang kedua, kalian butuh recorder HP-nya. Nah, kalau ini, kalau kayak Just No Limit, mereka itu kan pakai yang model begini. HDMI capture.
HDMI capture ini teman-teman harganya cukup mahal. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 900, ada 800. Ini juga berapa? Ini sih murah sih, tapi keluarin budget lagi kan. Karena kita mau nekan lagi budget kita. Apalagi kamu YouTuber gaming kan, kamu ndak punya laptop. Nah guys, untuk screen recordernya kalian pakai game screen recorder. Ini di Play Store ya, kalian search saja game screen recorder, lalu kalian install seperti biasa. Setelah itu open, lalu kalian masuk ke settingan sini, lalu kalian atur baik-baik. Di sini biarkan dia default, resolusinya saya sarankan pakai yang 720 supaya tidak terlalu memberatkan rekaman. Selanjutnya, frame rate-nya biarkan dia 30 fps. Ingat ini low budget, jangan terlalu paksakan. Tapi bitrate-nya yang kalian kasih naik minimal 8 atau 12 atau 10 lah, 10 ya. Setelah itu, kalian pilih yang di bagian show kamera ini, kalian kasih, ini kalau kalian mau nampil muka kalian, kalian tinggal naikkan ini, nanti dia akan secara otomatis timbul kamera depan kalian, facecam kalian, oke? Itu kalau kalian mau pakai facecam, tapi saran saya sih pakai facecam. Nah, setelah itu, setelah sudah tersetting semua, kembali, lalu kalian add game yang mau direkam. Tapi dia akan minta setting dulu display pop-up window-nya. Lalu kalian pilih yang game screen, nyalakan, kembali, lalu add gamenya, Mobile Legend, kembali, baru buka Mobile Legend-nya. Lalu ini checklist, lalu klik start now. Maka kita masuk ke dalam gamenya guys. Oke guys, ini sudah di dalam gamenya. Nanti kalau kalian mau record di sebelah sini, kalian lihat sebelah kanan bawah sini, nanti ada klik start, teman-teman start, maka dia akan memulai record. Oke, di sini nanti kamera kalian kelihatan, wajah kalian kelihatan. Ini karena saya mainnya di meja, tangan saya di meja, dan mata saya agak jauh, jadi cuma kelihatan setengah aja. Kalau mau kelihatan facecam nanti arahkan aja ke wajah kalian. Cari posisi yang enak waktu bermain game. Oke, selanjutnya kita ngomongin kuota. Paling enak itu kalau kita upload atau download dengan kuota yang cukup besar. Tapi kartu apa sih yang kuotanya cukup besar? Saya sempat ketemu satu aplikasi, bukan aplikasi ya. Saya ketemu satu SIM card Tri ya. Dia kartu Tri yang 25.000 itu dapat 25 GB guys. Nggak salah begini. Kalian bisa cari juga di Shopee nanti. Kartunya mana ya? Nah ini. Lain, sorry. Mana dia? Dia 25.000, 25 GB. Oh ini teman-teman. 25 GB per 30 hari, harganya 25.000. Cukup isi pulsa per bulannya. Nah ini dia paket dari Tri teman-teman. Tapi perlu kalian ketahui bahwa perdana SIP ini tidak bisa di semua daerah ya, hanya di daerah-daerah tertentu. Walaupun ya kadang yang jual sendiri pun juga nggak tahu di daerah mana aja yang bisa. Tapi saya di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, bisa pakai ini. Menurutnya sih ini kartu yang bisa dipakai di dekat area mall atau tempat perbelanjaan. Baru bisa dipakai 25.000, 25 GB. Tapi saya sejauh ini sih pakai ini kalau misalnya nonton video, YouTube, dan lain-lain, karena termasuk murah. Bahkan kadang juga nggak hanya di tempat mall aja, bisa juga di tempat-tempat yang bukan mall teman-teman. Itu aja sih keuntungannya kalau pakai ini. Jadi kalau kita isi 50.000, maka 50 GB 100.000 sama dengan 100 GB, dan itu langsung nambah 4 bulan kita punya durasi expire kartu kita. Saya sarankan beli ini sih. Memang saya kemarin juga belinya di sini, Yoziel ini. Teman-teman beli di sini kalau mau hemat kuotanya. Selanjutnya teman-teman, kita tinggal editing di HP juga. Kalau di HP saya sarankan pakai KineMaster. Kita editnya pakai KineMaster teman-teman. KineMaster ini termasuk mudah ya, dan juga sudah kayak editor-editor berkelas. Editor-editor berkelas. Jadi enak ya kalau ngedit di sini. Cuman kalau kalian mau remove watermark, nggak ada iklan, ada 1000 premium asset,
kalian bisa bayar 53.000 per bulan. Tapi itu terserah kalian, karena ada versi mod juga di Google, tapi tidak saya sarankan sih. Kalau kalian mau menghargai developer ya ini. Tapi kalau ada budget dan mengerjakannya supaya mendapatkan budget dan membayar ini ya silakan. Masing-masing punya pendapatnya masing-masing. Oke, kalau mau bikin videonya tinggal klik di sini. Pilih kan karena game ya 16:9, lalu ini videonya kita klik, maka secara otomatis dia masuk di timeline. Nah, enaknya pakai ini apa teman-teman? Enaknya adalah cuttingnya dan lain-lain itu mudah teman-teman. Kalau misalnya mau cut di sini, misalnya bagian sini ya, tinggal kita pilih ini, split di sini, yang ini kita delete. Oke. Misalnya saya mau tambahkan di sini grafik, yes. Maka akan ada grafik lewat pesawatnya. Seperti itu ya. Dan ya, kalian bisa edit sesuka hati kalian. Di awalnya kalau kalian mau tambah intro, terus ke endingnya. Kalau kalian mau tambah endingnya, itu semua terserah kalian. Kalian bisa setting. Dan setelah itu kalian tinggal export. Pilih yang HD 720 sesuai dengan rekaman kalian. Ini tetap 30. Ini kalian atur dia ke 10 atau sesuai dengan hasil rekaman kalian, bitrate-nya tadi ya. Karena saya rekamnya di 10, maka saya taruh di 10. Lalu klik export. Oke, ekspornya udah selesai. Kita close ini iklan. Dan ini videonya teman-teman. Sudah masuk di dalam, biasanya sih kalau kita masuk media manager, lalu kita explore, dia masuk dalam aplikasi, dalam folder KineMaster. Lalu export, ini dia video yang sudah kita edit tadi teman-teman. Lalu bagaimana cara upload ke YouTube-nya? Cara upload ke YouTube-nya teman-teman buka YouTube, teman-teman klik yang bagian sini, klik allow access. Lalu teman-teman pilih video yang sudah diedit tadi, yang ini ya, pastinya yang ini. Kita klik, lalu tambah title-nya. Ya, untuk penulisan judul dan deskripsi teman-teman lihat di video-video sebelumnya, bisa kalian cek di kolom deskripsi supaya kalian bisa atur ini sebaik mungkin. Ini saya kasih contoh aja, bukan contoh yang benar ya, tapi saya kasih contoh begini cara uploadnya. Deskripsinya isi, lalu teman-teman klik upload. Dan dia upload, tinggal ditunggu saja teman-teman, dan ya, dia upload. Jadi begitu ya teman-teman, kalau ini udah selesai dia akan masuk di channel kita tentunya. Oke teman-teman, jadi ingat apa saja yang diperlukan, yaitu yang pertama, kalian butuh HP Android yang murah, saran saya tadi Redmi 5 Plus. Yang kedua, aplikasi recorder, ini game screen recorder. Yang ketiga, kalian butuh kuota seperti yang saya sampaikan tadi, pakai kartu Tri yang 25 GB itu saran saya karena murah. Lalu editingnya pakai KineMaster. Oke teman-teman, itu saja yang saya mau bagikan di video kali ini, persiapan YouTuber gaming low budget. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, silahkan klik like dan please share videonya ke teman-teman kalian supaya manfaat ini tidak berhenti di kalian saja, melainkan tersalurkan hingga ke teman-teman kalian. Oke? Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info selanjutnya dari channel ini. So see you in the next video.